Oke, selamat sore teman-teman semua. Wah, ini sesuai lebih cepat sedikit sesuai janji ya. Nah, jadi yang nggak 9. siap-siap, Yo. tapi nggak ada yang kurang kerjaan juga sih bos, kayaknya yang nontonnya belakang-belakangan gitu Yo. nonton YouTube. Ya, yang penting nanti belajar juga kan. Tapi di YouTube lumayan loh. Oh, Yang nonton nice. ada puluhan orang lah itu yang nonton Oke. rekaman ngobrol kita 1 jam. Haternya udah ada belum haternya? Nggak ada bos kan. Wah, itu yang salah, bro. Kita harus punya hater, bro. Nah itu temanya kurang kontroversial bos. Kurang kontroversial ya. Kalau Karena lo kait kalau ada hater berarti kita udah ada kemajuan, berarti filsafat kita meningkat nih. Kalau mau ada hater mesti lo kaitin sama kondisi Politik ya? sekarang. Iya, Iya. politik. Baru bisa. Kalau kita main-main aman terus ya pasti ini. Iya, abis itu kita gagal laku di korporat gua dah. Itu dia bos. Aku cuma mikir itu aja. Ya kan, soal-soal kontroversial habis Iya. itu. Abis Iya. itu menggelandang kayak itu ya. Kayak apa YouTuber siapa? Anji ya? Nah itu dia. Dia kan mending bukan dari ini kan, bukan dari kelas ya kan. Yo. Oke, selamat sore teman-teman semua. Kita masih lanjutin bahas meditation ya Marco Aurelius. Ini udah masuk bagian yang bukan bagian yang ketiga, maksudnya Buku ini kedua. video yang ketiga. Video ketiga, betul. Video ketiga masih di buku yang kedua dan kita nggak tahu nih ya, buku yang kedua ini sebenarnya cuma berapa halaman doang sih ya. Iya, Kalau di buku gue cuma sampai halaman 15, tapi Iya. kayaknya kemarin kita baru sampai nomor 5 ya. Betul. Iya, gue nggak inget sih. Gue nggak inget sih. Jadi kalau gue summary sedikit ya, Iya, yang kita bahas kemarin itu adalah soal semacam, kalau buku pertama kan bahas kayak apa, jurnal syukur betul. dari Markus. Si Markus Lee Kaisar lagi ngomong si Markus aja. Ya, nggak apa-apa, di orang udah nggak ada. Nah, di buku yang kedua ini dimulai dengan sebuah set frame. Semacam afirmasi lah ya. Ya, set frame kepada diri orang gitu ya. Jadi bahwa ntar kita tuh akan menemui orang-orang yang ya tidak seperti yang kita harapkan lah gitu ya. Tapi kemudian menariknya adalah Pak Markus ini mencoba menggiring kita untuk nggak fokus ke orang-orang itu. Jadi kalau nggak salah si Bro Arif itu bilang bahwa orang-orang dimaksud itu sebenarnya adalah anggota Senat ya. Betul. Ya kan, anggota Senat. Betul, anggota Senat. Pasti Senat. punya banyak kepentingan. Ya mungkin di kondisi sekarang juga begitulah ya. Dua pihak itu kalau mau mencari ketemu kan memang nggak mudah juga. Nah, terus memang sebenarnya nggak boleh sih kalau gue pikir. Setelah belajar filsafat ya, belajar filsafat, men. Kalau sebelum belajar filsafat, gue ngomel, kenapa mereka harus berbeda? Iya, betul. Nah, terus tapi angle-nya di buku kedua ini menariknya adalah gimana supaya nggak fokus pada orang-orang yang seperti itu, yang tidak kita harapkan adalah dengan fokus aja pada kesamaan ya, bahwa kita sama-sama manusia yang sama-sama berasal dari apa ya, mungkin Tuhan yang sama gitu ya. Ya. Dan fokus aja pada apa yang bisa lo lakukan terbaik di hari ini as a citizen ya. Dia bilang gitu kan, jangan lupa bahwa mereka adalah bagian dari tubuh kita. Seakan sebuah tubuh. Lu pura-pura lupa lu, padahal lu ingat juga. Yang bagian itu gue ingat. Iya, udah. Jadi seperti apapun ya perbedaan kita dengan orang itu, tapi edian kita tuh satu tubuh yang sama. Citizen. Yes. Nah, jadi itu kalau nggak salah ya bagian terakhir ya, poin nomor 5. 4 yang kita bahas. 4 yang kita bahas. 4. Bukan 5, Bos. 4 yang kita bahas, Bro. Berarti nomor 5 belum ya? Belum, baru mau sekarang nih. Nah, ya udah. Ya. Silakan, Bos. Yap. Oke, sebelumnya tadi gue sama Bro Teddy sudah bahas sebenarnya di belakang sebelum rekaman bahwa jujur gue mengalami kesulitan memahami ini, makanya kalau ditanya ini challenge banget dan kenapa gue enjoy banget walaupun sebenarnya kalau ditanya gitu ya, gue lebih suka membaca adalah hasil dari summary-nya orang-orang. Dan ketika itu mereka membuat buku, dan gue lebih gampang memahaminya, mengunyahnya lebih enak gitu loh ya. Dibandingkan aslinya, karena ternyata bahasa Inggrisnya tidak mudah buat gue. Dan ternyata gue sampai hari ini masih mendengarkan Massimo Pigliucci, bro. Jadi setiap pagi gue pasti mendengar Massimo Pigliucci. Ada ini, ada podcastnya gitu? Ada podcast ya. Judulnya Meditation juga. Dan gue sampai pagi ini masih denger Ryan Holiday. Dan gue masih mendengarkan, tadi pagi gue masih mendengarkan Modern Stoicism
gue masih mendengarkan itu. Dan gue juga mendengarkan weekly stoicism gue masih dengarkan. Jadi setiap pagi, everyday gue dengerin itu. Dan lucunya setiap gue dengar mereka selalu mengatakan bahwa memang tidak mudah. Gue kaget, mereka aja orang bule. Mereka ngomongnya bahasa Inggris. Dan mereka sendiri mengalami tidak mudah menerjemahkan menurut versi mereka. Lah, kalau mereka aja sulit, gimana gue gitu ya? Tapi oke lah. Tapi kita beranikan diri untuk membahas ini. Jadi artinya, gue dengan sukarela, dengan senang hati, karena menurut gue sebenarnya ini cuma kerjaan dua insan manusia yang pengen mendalami ilmu stoicism lebih dalam. Jadi dengan cara kita publish di Facebook dan YouTube, ya dengan kebisaan kita dan ketidakbisaan kita sebenarnya ya. Nah, tapi paling nggak ini buat kita pembelajaran. Nah, buat teman-teman mungkin yang memang udah jago stoicism, mohon maaf kalau ternyata kita belum sejago itu karena tidak memahami. Tapi kita belajar dari level yang menurut kita bisa ya bro ya. Nah, ini bentar bro, gue poin menarik. Kebetulan tadi siang ini gue nonton satu video YouTube. Nggak tahu lo udah nonton belum? Nanti gue kasih linknya ya. Ya boleh. Jadi video itu lumayan panjang, 30 sekian menit tentang reading. Reading. Okay. Jadi intinya semacam ngajakin orang untuk baca lah gitu. Dia keliling tuh si content creator ini keliling ke berbagai dunia, bos, ke perpus. Oh, nice. Toko buku yang hebat di dunia di Portugal, di mana gitu ya. Dan ketemu dengan beberapa orang-orang yang layak dimintai pendapatnya soal reading gitu. Oke, terus. Nah, jadi dia ketemu sama penulis buku, dia ketemu sama pengajar. Jadi yang megang rekor pembaca tercepat di dunia. Nah, tapi yang paling menarik adalah dia ketemu sama satu profesor, ya, ibu-ibu ya, dari Brown University yang at the end dia bilang begini, tujuan dari membaca itu ya ini, Yos. Jadi bukan betul-betul untuk memahami apa ya, atau untuk banyak-banyak mendapatkan informasi, tapi tujuan dari membaca itu supaya kita tuh merefleksi. Jadi gue lupa nama ibunya ini ya, dia bilang gini, karena basically dengan membaca lo itu sama dengan forced meditation. Nice. Jadi kalau lo justru bacanya pelan, slow, deep gitu, lo akan pasti kan kayak menenangkan diri untuk memahami itu ya. Betul. Jadi lo sebenarnya basically meditation gitu. Daripada lo fokus pada banyak-banyakan segala macam. At least dia bilang tipsnya sederhana, 30 minutes a day minimal gitu ya. Lo force diri lo untuk baca sesuatu. Dan itu basically sama dengan meditasi yang, nah tuh ini refleksi si content creator-nya kalau ini. Ya. Yang at the end sebenarnya fungsi membaca itu adalah semacam mentransformasi, merekonfigurasi diri kita gitu. Nah, gara-gara pancingan dari bacaan. Jadi bukan necessarily bacaan ini sendiri yang akan mengubah diri kita, tapi pancingannya. Triggernya, main triggernya. Kita mikir. Nah, gitu kan. Sebenarnya itu yang boleh gue katakan begini bro. Kelas NLP Prac gue yang terakhir kan angkatan 18 nih. Ya, 18. Nah, gue sekarang sudah benar-benar dengan metodenya lebih kebanyakan ke self-reflection. Jadi, bisa gue katakan, gue bersyukur gue membaca tentang stoicism, karena sebenarnya setiap ayat stoicism itu yang dibuat kita lakukan self-reflection, kan? Yang dibuat dalam bentuk jurnal yang dilakukan sama si Markus ini, kan? Dan akibatnya memang gue lagi memaksa para peserta NLP gue adalah setiap satu materi NLP wajib di self-reflection. Bahkan sampai teknik-teknik tertentu pun self-reflection. Dan boleh gue katakan, bro, sejak kita terakhir rekaman itu mungkin 2 minggu yang lalu ya, ini minggu ketiga sebenarnya kan, gue lagi belajar satu ilmu baru sih, bro. Nah, ilmu baru gue lagi belajar tentang stand-up comedian, bro. Nah, oh iya cerita itu mana? Betul. Nah, gue lagi belajar stand-up comedian, dan gue per hari ini lagi setoran terus setiap malam, kalimat-kalimat stand up gitu loh bro. Ya kehidupan sehari-hari yang gue jadikan jadi kalimat stand up. Dan menariknya banyak teknik-teknik yang dipakai itu adalah self reflection diri, tinggal bagaimana caranya. Wah, teknik NLP banget bro, chunking up, chunking down. Terus kemudian phonological ambiguity, syntactic ambiguity. Gue juga kaget kok ternyata stand up kok pakai chunking up, pakai chunking down. Gue baru kali ini nice gitu ya. Kalau sayangnya kalau menurut gue punya kelemahan adalah otak gue terlalu positif, jadi setiap ada problem gue reframing positif. Sedangkan di stand up kan nggak gitu bro. Ketika ada problem,
di reframe-nya ke arah yang berbeda kan? Nah, kayak gitu, bro. Halo? Nah, ini tunggu dulu. Saya nggak tahu siapa yang nge-hang. Ya, kelihatannya Kang Teddy nih yang nge-hang. Ya, betul. Kang Teddy yang mental. Tunggu sebentar ya. Koneksi Kang Teddy Prasetya lagi kurang bagus. Tunggu sebentar. Jadi yang punya lapak lagi keluar nih. Jadi teman-teman ya sambil kita menunggu Kang Teddy, jadi kasih gambarannya bahwa ini kita lagi membahas tentang stoisme, ya filosofi teras dari buku Marcus Aurelius. Nah, yang punya malah mental. Nah, yang punya malah mental. Bro. Berarti sinyal gue yang hilang tadi, Bos. Maaf. Iya, gue lagi bingung. Oh iya, tadi balik lagi, bro. Nah, jadi kan pemikiran gue kan positif, bro, orangnya, bro. Jadi saking positifnya, gue suka mengalami kesulitan untuk melakukan stoisme, melakukan stand up, bro. Karena di kepala gue setiap kejadian negatif gue balikin ke positif. Sedangkan kalau di stand up kan kagak. Munculnya bisa sarkas, bisa macam-macam gitu. Betul. Oke, ya tapi kita langsung masuk aja deh, bro. Takut nanti daripada lu minta lagi. Oke, kita mulai, bro ya. Siap. Gua baca bahasa Inggris yang kelima dulu ya, bro ya. Sebelum gua nanti bahas dari sudut terjemahan summary-nya ya. Jadi kan nomor tadi kan buku kedua kan tahap pertama kan ngomongin tentang kalau kita berhadapan dengan orang. Yang kedua adalah bahwa kita adalah satu tubuh, ya kan? Jadi artinya memang ujung-ujungnya kita harus ya sebagai one citizen. Nah, berikutnya ini ada hubungannya. Setelah ini gue baca nih ya. For not observing the state of another man's soul. Scare was ever any man known to be unhappy. Tells whosoever they be that intend not, and guide not by reason and discretion the motion of their own soul. They must be necessity be unhappy. Ya, di gua ada kayak gitu, bro. Nggak tahu di terjemahan lo apa. Bro, lu nomor 5 apa, bro? Nomor 5. Nomor 5 bukannya every hour of the day give vigorous attention as a Roman and as a man? Ini sama, tapi pakai bahasa Inggris yang berbeda nih, bro. To the performance of the task in hand with precise analysis. Betul. Tapi ini bahasa Inggris yang berbeda. Betul. Bahasa Inggris yang berbeda. Oke. Jadi pakai sudut berbeda ya, bro. Nah, gue coba terjemahkan dari summary ya, bro ya. Terjemahkan dari summary. Summary-nya ngomong gini, bro. Ini menarik sih, bro. Marcus remind himself of the importance of empathy. Nah, karena setelah gue baca ini kan for not observing the state of another man's soul. Jadi jangan melakukan observing kan sebenarnya bahasanya netral tuh kalau di sini gue nggak tahu ya. Kalau di buku lu analyze malah ya. Nah, jadi remind himself of the importance of empathy. It's crucial to be able to understand what's happening inside other people. Bentar, bro, kok agak beda nih kita. Yang sebelumnya apa, Bos? Sebelum yang terakhir kita bahas itu yang mana? Nah, yang sebelumnya yang 5. Ya, sebentar ya. 5 apa 4? Yang ini yang 5 sekarang. Sebelumnya yang bukannya remember how long you have been putting this off, how many times you have given a period of grace by the gods and not use it. Betul. Itu yang sebelumnya? Betul. Kalau yang gue tangkap ini ya, setiap jam, setiap saat di dalam satu hari, give vigorous attention and as a Roman, as a man. Jadi fokuskanlah dirimu gitu ya kepada performance of the task in hand with precise analysis. Wah, ini beda terjemahan. Ini beda terjemahan. Beda nih, bro. Ini beda lagi nih. Bukunya sama. Nah, yang tadi itu yang lo sebutin itu adanya kayaknya di 8.8 kalau di Gubus.
failure to read what is happening in other soul. Jadi soalnya di buku kegagalan. saya yang lain, gue isinya beda lagi, bro. Di buku gue yang ini beda lagi nih. Tadi apa kalimat mulai? Every moment ya. Every moment think steadily as a Roman and man betul, to do what thou has in hand with perfect and simple dignity. And feeling and affection and freedom and justice. And to give thyself relief from all other thought. And thou wilt give thyself relief if thou does every act of thy life as if, susah banget nih. As if it were the last. Oh, maksudnya ini adalah hari terakhir. Ya, setiap kita lakukan harusnya adalah anggaplah ini adalah hari terakhir. Ya, jadi supaya lo nggak usah mikirin yang tadi tuh ya segala kekhasan, keunikan, keanehan orang gitu ya. Ya. Salah satu poin yang bisa dilakukan adalah di setiap waktu, setiap hari itu kayaknya ya bring vigorous attention. Jadi kasihlah fokus sebaik-baiknya untuk mengerjakan apa yang terbaik yang ada di hadapan kita gitu, yang kita kerjain sekarang. Betul. Iya kan? Ini kayak apa ya istilahnya? Kayak Steve Jobs kan? Gimana tuh? Yang Steve Jobs itu bukan pidatonya seakan-akan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang terbaik, seakan-akan ini. Oh iya. Betul? Yang dicerita tiap pagi ya dia lakukan ya? Apakah? Yang setiap pagi. Iya kan? Setiap pagi. Ya walaupun gue jujur gue dimikir, apa jangan-jangan itu yang membuat dia meninggal ya? Iya, nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Karena pikiran kalau meninggal sih kan ya emang pasti dia waktunya meninggal. Bro. Cuman poin dia menarik. Jadi kalau nggak salah kalimatnya gimana ya? Tapi seingat gue dibilang bahwa salah satu hal yang membuat dia di depan kaca harus ngomong bahwa ini adalah seakan-akan hari terakhir ketika melakukan sesuatu, lakukan yang paling terbaik. Ini sama mirip dengan ceritanya si itu, bro. Ceritanya si siapa? Yang di tempatnya dulu waktu kita belajar modeling, ketemu sama ibu yang Jepang Padang, punya konsultan apa namanya? Yang orang Jepang, Bu Mariko. Aku kok agak lupa. Gini. Oh iya, mungkin belum ini. Gue cerita dikit dulu. Gue waktu itu kan di kelas NLP Master, gue pernah memodeling Bu Mariko. Nah, Bu Mariko itu adalah pemilik JAC Consulting. Gue beringat JAC Consulting. Nah, salah satu kerjaannya adalah dia melakukan merekrut dan sebagainya. Dia pernah ngomong gini, bro. Ini menarik sih. Waktu di modeling itu kelebihannya dia adalah ketika lu diberikan sesuatu, misalkan contoh, Bu Mariko, ini ada order nih. Orangnya nanti kontak lo ya, telepon lo. Dia bilang, mana nomornya, kasih gua. Nggak apa-apa, kasih gua aja. Kalau kita kan nggak, nanti kontak, udah kita tunggu. Kalau dia nggak, saya kasih saya. Dan lucunya, Bu Mariko yang akan langsung telepon. Langsung telepon ke orang itu. Dia bilang, hai saya Mariko, apa yang bisa saya bantu, bla 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 dan sebagainya. Nah, terus terang itu menarik buat gue sih, bro. Kita modeling dan gue temukan bahwa ternyata dia punya satu belief yang mengatakan bahwa kita nggak tahu konsepnya kayak Bushido. Karena di Jepang kan, bro. Bushido itu mengajarkan adalah ketika lu melakukan sesuatu, itu adalah yang terbaik karena begitu lu keluar dari pintu, lu nggak tahu nanti totonya ada samurai yang nebas leher lu kayak gitu. Nah, itu yang menarik buat gua. Nah, singkat cerita, masih ingat yang kejadian ada pemboman di J.W. Marriott? Iya. Masih ingat ada satu orang yang dilindungi sama orang bule, yang orang Holcim, yang meninggal karena bom? Aku nggak detail itu. Oke. Dan tahu nggak siapa orang itu yang dilindungi? Yang dilindungi itu adalah Bu Mariko. Oh. Jadi kejadian pemboman itu berarti menurut saya nih ya, sorry kalau yang nonton ini ada orangnya beliau dan sebagainya, saya melihat bahwa ini makin memperkuat dia bahwa ketika melakukan sesuatu, lu mesti sungguh-sungguh karena lu nggak tahu apa yang terjadi kehidupan lu ketika nanti gitu. Belum tentu ada kesempatan lain. Tentu ada kesempatan lain. Menariknya di situ. Ini poin menarik ya karena ya tadi kok soalnya agak nyambung di agak sedikit lompat kalau nggak salah nomor 7, Bos. Ya kan yang ada pertanyaan, kamu sering distraksi oleh hal lain di luar dirimu kan gitu kan? Betul. Nah, jadi pertama-tama di awal si Pak Markus ini bilang bahwa
tiap hari lo harus realize bahwa lo akan ketemu orang-orang yang nyebelin lah, gampangnya begitu. Betul. Tapi fokus aja untuk mengerjakan yang terbaik yang ada di depan mata, gitu kan. Dan apa namanya, ya pasti lo akan ada kemungkinan terdistraksi gitu ya. Tapi ya tadi belum tentu kita punya kesempatan lain. Dan menariknya sih ya gitu ya. Dia bilang, give thyself time to learn something new and good. And choose to be well around. Nah, betul. Artinya, kita yang 7 ya, kita ngomong 7 ya bro? Nah, yang tadi, kalau yang tadi, iya 7, yang tadi 7. 7 kan ya, berarti artinya memang kita harus terus selalu belajar hal-hal baru. Ya sebenarnya yang kenapa gue enjoy dalam hal ini ketika diskusi sama lu, ya ini self-reflection sih. Bahwa kita sama-sama belajar nih bro. Bahwa banyak hal yang baru yang kita pelajari, dan ini memperkuat belief-belief kita yang kita sudah punya sih. Jadi, gue kemarin tuh ada video menarik ya, yang ditulis sama teman kita, dan Maun Aji itu soal mengatasi kebosanan ya. Nah, ini kalau kita refleks sedikit nantilah. Ini kita akan mundur, maju dikit, terus nanti mundur lagi lah ya. Ya, boleh. Yang nomor 7 ini tadi, soal kalau kita mengalami distraksi dan keseharian yang kayak apa ya. Gue berapa kali sih kemarin, ini nggak tahu ya, kalau yang ngechat gue nonton, gue nggak sebut nama lah ya. Jadi ada yang ya gara-gara di sebuah momen gitu gue chatting sama temen, kemudian temen gue bilang, gue kok lagi ngerasa mengalami kemandekan gitu. Nah, terus gue kan responnya gampang aja ya. Kalau lo naik mobil terus lo mandek, ya berarti kan karena nggak lo gas gitu, nggak lo arahin kemana-mana tuh mobilnya kan gitu. Atau even nggak lo nyalain mobilnya gitu ya pasti mandek. Lo nggak akan mandek kalau lo nyalain mobilnya, lo pikirin mau kemana, lo gas, lo arahin gitu setirnya gitu kan. Jadi basically mandek itu bukan sebuah halangan, tapi sebuah keputusan yang harus kita buat. Nah, kondisi ketika kita terdistraksi sebenarnya adalah kondisi ketika lo tadi entah boring, entah apa gitu ya, yang itu menandakan bahwa berarti kita perlu tadi poinnya belajar hal baru gitu. Dan menikmati hal baru itu bro. Menikmati keboringan itu, menikmati ya boring itu kan tercipta karena sebuah rutinitas yang berulang-ulang. Nah, betul. Pertanyaannya adalah sepanjang perjalanan kita itu ada momen yang kita dilation yang sebenarnya yang mungkin menurut kita perlu, sebenarnya itu juga ada sebuah pembelajaran sih. Itu pernah gue tulis bos di buku ini nih, Nasihat Diri yang lama ya. Di pertama ini judulnya, artikelnya mengatasi kebosanan. Jadi waktu itu gue dapat satu insight bahwa ketika lo boring sama sesuatu, itu berarti tadi tuh banyak yang lo delete dan lo nggak nyelam dalam. Karena sebenarnya nggak ada betul-betul hal yang sama setiap hari. Memang nggak ada. Iya. Karena kita memilih yang itu sih. Betul. Misalnya pekerjaan sama lah. Lo apa kerjaan misalnya security sebuah bank misalnya gitu. Emang lo ketemu orang yang sama? Enggak kan? Iya kan? Ketika lo bilang bahwa kerjaan gue sama gitu-gitu aja, itu kan generalisasi yang lo buat kan. Dan dia memilih sameness. Ya. Dia memilih sameness. Padahal tiap hari ketemu orang yang berbeda. Dia bisa ngobrol sama orang yang beda. Exactly. Dia bisa melayani sama orang yang berbeda. Betul. Ngomong-ngomong soal satpam itu kan, kalau dibilang ya, frontlinernya bank itu bukan CS, tapi satpam. Karena yang pertama kali ketemu. Iya. Kalau dia kenal namanya, diajak ngobrol juga bisa. Ya itu baik lagi. So, itu yang gue alamin sih bro. Jadi kalau ditanya, ketika gue sudah mengalami kebosanan, ya gue cari hal yang baru sih. Cari hal baru. Ya kalau ditanya baca buku, ya baca buku. Tinggal masalahnya baca buku yang mana. Nah. Ya enggak. Kayak contoh makanya kenapa gue memilih belajar stand up malam, yaitu salah satu kerjaan gue. Jadi tiap malam gue memaksa, kayak tadi pagi gue udah dapat ide nih, nanti malam gue akan setoran lagi nih. Ke coach gue, ke mentor gue gitu kan. Untuk setoran apa yang mau ngomongin. Kadang-kadang gue juga nggak tahu mau ngomongin apa. Ya tapi lucu juga, kehidupan itu kayak ketika ada satu masalah, gue harus melihat dari sudut pandang orang lain sih. Iya, perceptual position. Jadi joke itu karena dilihat dari perceptual position. Masalah mungkin yang gue hadapin kalau dilihat dari sudut Teddy mungkin bisa beda. Dan lucu. Tapi dari si Arif kagak, itu menegangkan gitu kan. Dan itu yang dibuat joke.
Dan ketegangan itu ketika udah dilewatin jadi komedi ya. Iya, ini contoh. Ini cuma contoh aja ya. Contoh ya. Okay. Walaupun nanti takutnya ada yang tersinggung sih. Yang tersinggung sih profesi sih, ini profesi sih. Misalnya contoh ya, Bro. Kalau ada orang profesi ya, misalkan contoh kayak financial planner gitu ya. Kalau ada orang yang lagi punya problem dengan keuangan, kalau dia datang ke financial planner kan pasti financial planner ngomong, ya udah kita atur aja kelola keuangan Anda supaya keuangannya lebih bagus, betul kan, Bro? Nah, tetapi kalau datang ke motivator kan beda. Lu jangan mikirin tentang keuangan lu diatur, lu cari lagi dong supaya duit lu lebih banyak, raising the bar, gitu nggak? Tapi kalau lu ketemu dengan entrepreneurship coach, dia ceritanya beda lagi. Uang yang lu ada, yang lu kumpulkan, itu lu bikin bisnis. Ditingkatkan supaya lebih baik gitu kan. Apa yang lu mau atur, orang duitnya aja kagak ada, apa yang lu mau atur? Ya kan? Jadi dari sudut mana orang tuh bisa jadi berbeda topiknya itu kan, menarik kan, Bro? Iya. Ya enggak? Coba kalau nggak punya duit, coba kalau nggak punya duit dilihat dari sudut pandang agama. Wah, iya. Beda lagi kan? Lu kurang beribadah. Kurang sedekah lu. Iya. Itu yang bikin orang kadang-kadang bingung ya. Bingung karena ya tadi mungkin memandang bahwa apa yang dikatakan orang itu lah yang langsung jadi obat buat situasi kita. Padahal apa yang dikatakan orang itu kan pancingan aja buat kita refleksi lagi kan. Betul. Ya ini yang kita lakukan tadi kan, self reflection tentang kita melihat sesuatu yang baru, kita belajar sesuatu yang baru. Menarik. Menarik. Nah, ini Bos, coba kita lanjut ya nomor 6. Tadi kan agak lewat ya. Ya. Self harm my soul. You are doing self harm and you will have no more opportunity for self respect. Life for each of us is a mere moment, and this life of yours is nearly over. While you still show yourself no honor, but let your own welfare depend on other people's soul. Ini kayak semacam apa ya? Hidup itu singkat, terbatas. Gimana? Hidup terbatas. Iya, benar. Hidup singkat. Jadi, kalau melakukan sesuatu yang salah, ya nggak apa-apa lakukan. Iya, gue memahaminya kalau dilihat dari flow-nya dari awal kan. Kan flow-nya dibuka dengan bahwa lo akan ketemu orang yang nyebelin. Ya. Fokus aja apa yang di depan. Tapi kenyataannya kan saran itu mungkin ya bagi yang membaca ya. Misalnya yang baca sampai poin nomor 5 tadi kan mungkin ada ini kan ada gue bayangin nih kalau lo Pak Markus gue yang baca nih. Ya. Sampai nomor 5 kan lo gitu kan bilang makanya kerjakan yang terbaik di depan mata. Gue kan bilang iya Bapak sih gampang Kaisar ya kan. Saya nih Pak. Ya kan, cumpret doang nih Pak. Nah, nomor 6 nih kayak semacam teguran lagi, Bos. Nah, lu kalau kayak gitu, itu sebenarnya lu merusak diri lu sendiri. Sebentar, Bro. Ada satu hal yang lu lupa, Bro. Bahwa ini kan diciptakan jurnal kepada diri sendiri, Bro. Self-reflection pada diri sendiri. Berarti dia bisa jadi ada melakukan sesuatu tindakan, Bro. Mungkin. Dan dia menasihati dirinya sendiri kan? Betul. Ini kayak dialog gitu ya? Iya. Kan jadi do wrong kan thyself itu kalau di gua kan kalimatnya do wrong to thyself. Berarti do wrong melakukan kesalahan kepada diri sendiri. Melakukan kesalahan pada diri sendiri, pada jiwamu. Dan but thou will no longer have the opportunity of honoring thyself. Menghargai diri sendiri. Every man life is sufficient, berarti terbatas. But time is nearly finished. Though their soul reference not itself, but place their felicity in the soul of others. Berat ini. Ya semacam ini ya. Self-reflection ke diri sih, Bro. Iya, ketika lo melakukan mungkin kesia-siaan, ya, kesalahan itu, ya lo sebenarnya do harm to yourself, padahal betul. Tadi ya hidup kita terbatas. Maksudnya jangan terlalu dipikirin kali ya bro ya. Mungkin nih kalau lo melakukan kesalahan, oh iya benar bro. Tetapi engkau tidak lagi memiliki kesempatan itu. Jadi maksudnya gini, jangan terlalu dipikirin. Mungkin nggak? Itu bisa juga sih, kemungkinan itu bisa juga. Gue sih lebih nangkepnya kayak semacam
ya mungkin tadi ketika lo mikirin tadi kekurangan masalah-masalah itu, lo sebenarnya do harm to yourself padahal waktu di depan lo tuh terbatas gitu. Iya. Iya kan? Benar. Betul, tetapi engkau tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghormati dirimu sendiri. Nah, gitu. Iya, jadi lu gara-gara salah, lu kepikiran. Iya, terus atau tadi kalau ada masalah ngadepin orang yang ribet segala macam, lu terlalu menghabiskan waktu untuk Ya, hal sama mikirin hal itu. dengan presuposisi NLP, keputusan yang lu ambil adalah keputusan yang terbaik saat itu. Hmm. Gak usah banyak dipikirin. Mm-mm. Kebanyakan orang kan mikirin. Mm-mm. Gue salah nih. Gue mikirin terus. Mm-mm. Hidup terbatas. Yeah. Bahkan kita nggak tahu kalau mama udah mau habis. Nah, benar-benar. Makanya di nomor 7 tuh. Nah, menarik ya. Berarti ini ngomongin tentang wisdom. Hmm. Ya, lu jangan self-blaming lah. Responsibility oke, tapi jangan self-blaming. Iya nggak? Iya sih, semakin kesini gue makin melihat memang apa ya. Ya mungkin pengaruh dulu ya. Dulu kita belajar NLP awal kan memang NLP itu kayak senternya kan kita kan. Iya. Seolah-olah banyak hal tuh bisa kita pengaruhi, which is ada porsinya memang di kita. Iya. Setuju. Tapi sangat sedikit membahas bahwa ada hal-hal yang harusnya diterima gitu. Iya. Ya tadi itu, kalau kita melakukan kesalahan, ya memang sebenarnya NLP tidak pernah membahas secara khusus. Ketika lu melakukan kesalahan, ya memang ada teknik yang di Michael Hall pakai acceptance. Tapi kan acceptance itu di kepala kita cuma sekedar pattern. Ya sebenarnya tapi kita nggak tahu si Pak Michael Hall itu mikir apa pada saat menciptakan pattern itu, kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi yang tadi lu ngomong, bro. Lu mesti menerima dulu. Ya bener sih, kadang-kadang gini loh ya. Kesalahan orang-orang yang pada belajar NLP menurut gua karena terlalu fokus dengan pola pattern. Yang bener kata lu, yang tadi lu cerita buku siapa, Hadot atau buku siapa yang lu cerita, bahwa setiap si siapa filsuf itu ngebuat itu, kita harus tahu bahwa dia dalam kondisi apa. Gue setuju sih, gue setuju. Nah, kesalahan teman-teman yang pada belajar NLP gitu ya, kadang-kadang yang mereka pahami adalah pola teknik terapinya. Sedangkan kita harus tahu sudutnya dia atau apa. Ya kayak gini ini. Ya wisdomnya apa kan Wisdomnya apa? Setuju, bro. Itu yang dulu gue ingat banget ya. Gue beruntung gue dapat insight itu awal-awal 2007-2008 lah ya. Belajar NLP kan ya dulu lagi seru-serunya, terus Pak Roni itu bilang gitu. Yang namanya 6-step reframing tuh itu nggak akan berhasil even lo jalankan langkah-langkahnya kalau lo nggak menginternalisasi presuposisi behind every behavior there is always positive intention itu. Wisdomnya itu lo internalisasi, baru tekniknya bisa dapat gitu, baru kemudian insight-insightnya bisa dapat. Karena sebenarnya 6 step itu kan sebenarnya permainan asumsi aja. Kita assume bahwa ada yang namanya parts, ada yang segala macam kan. Itu kan kalau di NLP kan begitu. Tapi itu hanya terjadi ketika lo meyakini bahwa sebuah perilaku itu ada positive intention-nya. Iya, ada dasarnya ilmu. Dan sama aja ketika gue ngajarin orang anchor, gue cuma ngefokusin adalah fokus tentang cerita anjing. Classical conditioning maksud gue. Karena menurut gue kalau lo kita paham teknik itu, dasar-dasar ceritanya, lo akan lebih gampang menciptakan sebuah jurus. Nah, itu yang gue tekankan. Oke, bro. Ini menarik sih, bro. Jadi, ini kayaknya kita banyakkan self-reflection sendiri gitu ya. Iya. Jadi, nomor 7 ini, bos. Tadi 6 ya. Nomor 7 kan, do externals tend to distract you. Jadi, kalau lo ngerasa bahwa keadaan sekitar itu mengganggu pikiran lo gitu ya, then give yourself the space to learn some further good lesson and stop your wandering. Jadi udahlah, jangan dilama-lamain tuh wandering tuh apa ya, kayak melayang-layang, pikiran melayang-layang kan. Segera putuskan untuk belajar sesuatu yang berguna gitu. Belajar ilmu baru, belajar pengetahuan baru yang berguna gitu. Jadi jangan biarkan bahwa pikiran kita melayang-layang gak tentu arah gitu. Iya. Gua nangkap menarik nih, bro.
Ini gue jadi kepikiran si Stephen Covey sih. Nah, Jadi choose to be real around. Maksudnya choose itu kan artinya nyerah ya. Atau gencatan senjata lah, kalau gencatan lah. Choose to be real around. Kalau di gue ya kalimatnya kan gitu ya. Learn something new and good and choose to be real around. Kan gue inget tentang execution sih. Execution kan selalu cerita tentang ada whirlwind ya. Jadi artinya kenapa kita selalu sibuk karena kita malah tersedot ke whirlwind itu, bro. Nah, bisa jadi kita terlalu busybody, kita sibuk-sibuk, padahal ada sesuatu yang new and good yang kita nggak pernah lihat. Ini menarik ya. Nah, itu bos, kalau di execution itu filosofinya deep banget tuh. Jadi Pak Stephen Covey bilang, whirlwind tuh dulunya used to be a good thing. Oh iya benar. Job kita kan. Setuju. Itu yang bikin bisnis kita betul. Running kan whirlwind itu. Betul. Wah, ini menarik. Tapi menariknya ketika situasi berubah kayak COVID segala macam gitu ya. Atau kalau COVID masih mending lah. COVID itu kan kita sadar bahwa ini lagi perlu berubah. Kadang-kadang yang nggak kita sadar tuh mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu. Nah ada hal yang harusnya lo lakukan lebih baik, lo nggak. Tapi tidak kita lakukan. Lo sibuk dengan sesuatu yang dulu kita anggap penting. Bener sih. Nah, gue gara-gara nyebut Pak Covey, gue jadi ini bos. Jadi kemarin kan beberapa bulan yang lalu gue baru selesai tuh bahas Seven Habits tuh, bahas buku 29 video tuh. Di habit yang ke-7 itu, gue surprise waktu gue baca lagi gara-gara mau bikin videonya tuh. Gue surprise betapa sih Pak Stephen Covey itu sangat menekankan kepada, kan habit 7 itu kan membahas tentang mengasah diri tuh, 4 dimensi kan. Ya, oke. Nah, ada pas bahas dimensi pikiran, mental, itu dia bahas kan aktivitasnya bisa baca, bisa belajar, kursus segala macam. Tapi ternyata di buku itu gue baru nyadar bahwa dia sangat memberikan penekanan yang luar biasa kepada membaca. Jadi gue pikir membaca itu hanya salah satu di antara aktivitas gue juga yang lain. Gue juga berpikir ternyata dia kasih porsi yang sangat besar di masa. Pas gue refleks lagi, reasonnya dia adalah gini. Sebenarnya membaca itu adalah aktivitas yang merupakan perwujudan kemerdekaan berpikir kita. Karena tanpa disadari, kita tuh kan sebenarnya pikiran kita dibentuk oleh pengalaman, pendidikan, ya kan. Nah, dengan membaca, lo kan jadi punya kemerdekaan. Oh, salah gue ya. Oh, ini ada alternatif lain nih. Nah, bacaan ini kan lo yang pilih sendiri. Sehingga lo merdeka, bos. Sama dengan omongan lo yang tadi tentang YouTube tadi kan? Iya, benar. Yang tadi jadi gue jadi ingat lagi. Kayak nyambung sama yang tadi yang gue tonton. Iya juga ya. Berarti sebenarnya kita sebagai penulis buku, kadang-kadang kita nggak harus memaksakan kehendak kita ya. Karena itu memang cara kerjanya mereka untuk berpikir, untuk men-trigger muncul ide yang lain kan ya? Betul. Nah, kalau training, kenapa kok training itu good, tapi lo ikut training ya? Tapi nggak termasuk kemerdekaan berpikir. Karena gue belajar sama lo nih, lo sosok nih, Arif hebat. Betul. Gue pasti akan terpengaruh sama pikiran lo. Iya. Tapi kalau baca kan, lo sebagai penulis kan nggak bisa berargumen. Gue yang mikir sendiri kan. Jadi kemerdekaan berpikir gue nih untuk menginterpretasi. Masuk akal. Iya, jadi gitu. Sebenarnya sebuah buku yang kita baca mau kita ubah-ubah menjadi apa mah terserah kita aja ya. Itu dia. Jadi dia sangat menekan kepada aktivitas membaca karena itu. This is the thing that betul-betul merdeka belajar lo tuh di situ. Menarik. Gue setuju nih. Gue setuju nih. Wah, ini menarik nih. Iya ya, menarik ya. Makanya baca buku filsafat makin gini kita. Oke, yuk kita masuk ke 8. Nah, boleh, monggo. Through not observing what is in the mind of another man has seldom been seen to be unhappy. Loh, ini baru yang tadi nih. But those who do not observe the movement of their own mind must be necessarily unhappy. Nah, kali ini tadi terjemahannya adalah empati. Ya. Kok lucu ya? Di buku yang mana loncat ya? Iya, mungkin naskah manuskripnya beda kali, Bos. Iya. Ya, intinya sih kita harus empati kepada orang lain. Empati. Iya.
Dan ini self reflection gue ya bro. Empati itu adalah sesuatu yang dulu gue sulit untuk lakukan bro. Sulit gue lakukan. Karena menurut gue ngerti arti empati, tapi tidak mengerti bagaimana menjalankan. Sampai gue baru mengerti empati itu setelah gue ndalemin emotional intelligence sih, bro. Ya, kalau kita pikir dulu belajar tentang micro expression dan sebagainya, ya gue dulu nggak connect apa hubungan micro expression dengan empati. Ternyata itu berarti kita memahami mereka dalam kondisi apa. Dan memang kalau kita bicara peta bukan arah yang sebenarnya, akan menjadi lebih mudah kita masuk kepada orang lain ketika kita melihat dari sudut micro expression, baru kita bisa masuk ke mereka. Dibandingkan dulu, gue hanya sibuk dengan pikiran gue sendiri dan ngomel-ngomel nggak jelas. Yang menurut pemikiran gue adalah benar. Ya, micro expression itu kalau dianalogkan kalibrasi ya. Kalibrasi. Ya, itu kan sebenarnya kalau kita ingat-ingat runutan dasar idenya dari Pearls kan, Fritz Perls yang terkenal betul. Itu kalimatnya lose your mind and come to your senses, itu kan menyimpan pikiran kita kemudian membiarkan diri kita hanya melihat kenyataan ya yang nanti orang itu dia menampilkan cue ekspresi seperti apa dan kita bisa menyelami perasaan gitu kan. Betul. Sayangnya itu kadang-kadang jadi alat buat manipulasi gitu ya. Nah, itu maksud gue, bro. Intentionnya ya. Iya, jadi gue juga taunya kan dari Pahing tuh kan ngomong. Micro expression itu diajarkan di Paul Ekman untuk emotional intelligence. Gue masih nggak nangkep sih, bro. Jujur gue nggak nangkep tadinya. Apa hubungannya? Ternyata gue mulai nangkep. Ketika gue belajar melihat dari Daniel Goleman, jadi benar. Orang yang pemimpin yang hebat atau orang yang hebat adalah orang, nah kita dalam konteks sesi ini ya, dalam konteks sesi Marcus Aurelius, pemimpin yang hebat harus mengerti tentang interpersonal skill ya, seseorang. Dan which is ini yang tidak dimiliki banyak orang, sehingga kelihatannya dia adalah orang yang tidak punya empati. Dia main sikat apa yang menurut dia benar, dia hajar, dia nggak peduli. Kalau di Goleman apa namanya? Relationship awareness. Betul. Ya, kesadaran relasi. Betul, betul. Nah, gue agak memahami sedikit, mungkin agak beda nih, Bos Bang. Silakan. Jadi kalau nomor 8 ini, failure to read what is happening in another soul is not easily seen as a cause of happiness. Jadi seolah-olah tiba-tiba di sini Pak Markus ini ngomongin soal kadang-kadang kita nggak bisa membaca kondisi orang, sehingga kemudian mungkin hubungannya jadi kurang bagus. Tapi sebenarnya itu bukan penyebab unhappiness. Jadi sebenarnya ketidak-happyan kita karena hubungan kita nggak bagus sama orang tadi itu bukan gara-gara gagal membaca situasi. Tapi dibilang sebenarnya penyebabnya adalah lo gagal untuk membaca diri lo sendiri. Jadi pada saat kita misalnya mau pasangan nih ya, ngomong terus nggak enak, terus kita bilang kan bahwa, aduh, aku salah ngomong nih gitu kan, seolah-olah gagal membaca situasi. Ya, padahal sebenarnya gagalnya itu bukan gagal di situasi, tapi gagal membaca diri lo sendiri. Nggak nangkep, bro. Nah ini gue juga sambil berpikir nih, kenapa begitu ya, kenapa kok kegagalannya bukan gagal baca orang, tapi gagal baca diri. Nah, gue mencoba memahaminya mungkin begini ya. Jadi, kalau gue lagi seneng nih ya, Arif lagi suntuk. Ya. Kalau gue nggak mau merusak suasana, kan gue harusnya baca dulu diri gue lagi seneng nih. Betul. Tapi belum tentu orang lain seseneng gue loh. Setuju. Jadi apakah gue perlu mengekspresikan kesenangan gue ke Arif, apa enggak? Nah, kalau gue tahu, oh ya gue lagi senang, tapi belum tentu Arif lagi senang juga. Pas gue lihat, oh ya dia lagi suntuk, yaudah gue nggak usah happy deh, nanti dia sebel. Maka suasananya kan akan nyantai kan.
Nah, tapi kalau gue gagal memahami situasi gue sendiri, bahwa gue lagi seneng, gue ekspresikan saja kesenangan gue. Arif lagi suntuk, sebel diajakin seneng-seneng. Gue bilang bahwa, Arif lagi nggak asik. Padahal sebenarnya bukan Arif yang lagi nggak asik. Gue yang nggak menyadari bahwa gue harusnya itu tahu cara menempatkan diri gitu. Jadi Ya, ini gue coba Google Translate ya. Dengan tidak mengamati apa yang ada dalam pikiran orang lain, seseorang jarang terlihat tidak bahagia. Tetapi mereka yang tidak mengamati pergerakan pikiran mereka sendiri pasti tidak bahagia. Ya benar sih omongan itu. Tetapi mereka yang tidak mengamati pergerakan pikiran mereka sendiri pasti tidak bahagia. Berarti yang mereka tidak observe di dalam dirinya. Iya. Jadi sebenarnya bukan dia nggak bahagia, tapi gua sendiri yang memberi opini kali ya. Iya. Tidak mengamati, bahasanya memang susah ini. Iya. Dengan ini yang tidak bikin bukunya terkenal, bro. Iya, dengan tidak mengamati apa yang ada dalam pikiran orang lain. Dengan tidak mengamati apa yang dalam pikiran orang lain, seseorang jarang terlihat tidak bahagia. Tetapi mereka tidak mengamati pergerakan pikiran mereka sendiri. Mengamati, kan itu mereka, mengamati pergerakan pikiran mereka sendiri, pasti tidak berbahagia. Pasti tidak bahagia. Yang tidak mengamati. Yang tidak mengamati. Ya, menarik. But those who do not observe their movement of their own mind must of necessity. Harus kan? Udah must necessity lagi. Udah must unnecessity lagi. Be unhappy. Jadi kalau kita coba mungkin kita keluar sedikit. Ya meditasi, bro. Iya, benar. Ini meditasi. Benar. Mengamati setiap hal yang di dalam hidup ini kan, but those who do not observe their movement of their mind. Iya, mindfulness itu. Mindfulness. Ya, ini gue setuju. Jadi nggak happy-nya lu bukan karena betul. orang lain. Betul. Nah, itu gue setuju tuh. Tapi karena lu tuh nggak sadar sama apa yang terjadi di dalam diri lu sendiri. Iya, sama. Ya, berarti artinya lu ada pengalaman, lu ada belief, lu ada value. Lu nggak menyadari itu. Jadi itu lu yang menciptakan. Dan itu yang membuat lu tidak happy. Cakep banget ini. Cakep ini. Ini berat ini. Bahkan yang nonton kita di Facebook udah nggak ada, bro. Dia mabuk juga dia. Udah nggak ada, udah mabuk dia. Nggak apa-apa. Iya. Bos, ini udah 4:30 lewat. Lu mungkin mau ada acara? Satu lagi aja tanggung, bro. Boleh. Satu lagi. Kalau kita ini mumpung kita nge-hang tanggung. Iya benar sih, satu lagi. Karena yang 10 kayaknya udah bahas hal yang agak beda sih. Nomor 9 mungkin masih agak nyambung sih. Iya. Monggo, Bos. Ya. This thou must always bear in mind what's in the nature of the whole. What is my nature and how this is related to that? What kind of part it is of what kind of a whole? That there is no one who hinders the from always doing and saying the things which are according to the nature which thou art of part. Ini sih the wholeness, bro. Ini lebih hack lagi kalimat ini, Bos. Nih, gue ada sih tadi translate-annya dia bilang tentang ini. Coba gue ini Google Translate ya. Hal ini harus selalu ada. Selalu Anda ingat. Hal ini harus selalu Anda ingat. Ingat baik-baik lah gitu kira-kira. Ya, ingat baik-baik gitu ya. Apa sifat keseluruhan dan apa sifat saya? Berarti kesadaran diri dong. Dan bagaimana ini terkait dengan itu. Dan bagian macam apa itu dari keseluruhan. Wholeness. Dan bahwa tidak ada seorang pun yang menghalangi Anda untuk selalu melakukan dan mengatakan hal-hal yang sesuai dengan sifat Anda di mana Anda menjadi bagiannya. Wah, ini berat nih. Gue coba pelan-pelan tadi ya, gue berulang-ulang nih baca. Jadi pokoknya ya ingat-ingatlah ya, mungkin semacam gue coba. Ya, ingatlah, remind lah diri sendiri. Selalu ingat atau selalu berpikir bahwa apa sih sebenarnya hidup ini tentang apa gitu, kehidupannya tentang apa, kesadaran diri dan gua ini siapa gitu, dan bagaimana hubungan gua dengan kehidupan ini. Nah, itu setuju ya kan, jadi kehidupan ini apa, gua ini siapa, hubungan gua sama kehidupan ini seperti apa, bahwa ada seorang pun yang menghalangi Anda untuk and that there is no one who can prevent you keeping
Sehingga sebenarnya nggak ada satu orang pun yang bisa menahan Anda untuk mengatakan apapun dan melakukan apapun yang berlawanan dengan nature itu. Jadi intinya mungkin semacam apa ya? Sadar kita ini ada di kehidupan, sadar kita ini bagian dari kehidupan, sadar bahwa sebenarnya nggak ada penghalang untuk kita melakukan atau mengatakan apapun yang Kehendak bebas ya. Yang semacam apa ya? Yang coba kita hubungin nama pilarnya dia, bro. Pilarnya dia kan ada, pertama kan fisika, metafisik. Jadi, tapi di situ ada logika. Nah, jadi maksudnya sesuatu yang tidak sesuai dengan nature bukan berarti lu nggak berusaha untuk mengubah, kan? Nah, betul. Bukan jadi, berarti lu nggak mengubah, lu bisa mengubah. Jadi yang misalnya anggaplah lu berusaha lalu gagal. Itu bukan gagal, itu emang nature-nya belum nature-nya memang begitu. Tapi bukan berarti lu nggak usaha. Nah, betul. Dan tidak ada seorang pun yang menghalangi. Kegagalan tuh bukan ada yang menghalangi, bukan. Nggak ada. Kalau lu nggak dipromosi itu bukan karena ada yang merebut promosi lu, bukan. Oh iya, ini kan kalimatnya nature. Berarti benar. Nature di sini ya nature alam. Berarti fisika. Iya benar. Jadi kalau fisikanya seperti itu, ya bukan berarti lu nggak perlu melakukan apa-apa. Tapi kalau lu sampai terjadi gagal, ya itu juga bukan salah lu gitu loh. Betul. Jadi kayak gue suka bercanda lah kalau sama teman-teman yang lagi kerja gitu ya, di kantornya lagi ada appraisal, bos. Orang suka nggak puas sama appraisal tuh. Ya. Nah, gue suka bilang begini, kan lu udah tahu ya di kantor tuh ada kurva normal kan. Ya. Nah, porsi paling banyak tuh di tengah-tengah. Jadi selama kerja lu tuh masih standar, maka kemungkinan lu untuk ya dapat standar tuh pasti gede, ya kan? Yang di depan mata lo kan, oh bos gue nggak adil, oh teman gue begini, teman gue begitu. Tapi sebenarnya nature-nya adalah kan lo ada di tengah-tengah. Coba lo ada di ujung, lo sangat exceptional misalnya, lo sangat rise above the crowd misalnya, ya pasti kelihatan bos. Tapi selama lo ada di tengah, ya kan, maka segala hal itu kayaknya kelihatannya menghalangi, padahal bukan menghalangi, memang lo ada di tengah aja gitu. Betul. Ya, kalau lo mau bagus banget ya harus stand out. Tapi kan kita juga tahu bahwa untuk stand out itu juga tadi ada porsinya, ada kuotanya. Kadang-kadang lo nggak beruntung juga karena mungkin misalnya bisnis lagi jelek aja nih kayak sekarang nih, ya kan? Lo kan bukan yang nggak kerja keras, tapi emang pelanggan lo lagi nggak bisa beli, performance lagi kurang misalnya gitu. Ya betul. Jadi yang mesti diingat adalah kita tuh bagian dari alam. Kadang-kadang alam itu tampak berpihak kepada kita, kadang-kadang enggak gitu ya. Menyadari hal itu akan membuat kita lebih tentram. Tadi kalimat lo itu menarik bro. Bukan, kalau gua bilangnya bukan berpihak sih bro. Ya bahasa idiomnya kan adalah berpihak. Tampak bos. Tampak ya, makanya. Buat kita kan tampak berpihak kan. Iya, seakan-akan mensupport, mendukung lo gitu. Alam semesta, ya kalau misalnya alam semesta lagi mendukung lo untuk dapat rezeki lah. Ya kan gini, kayak lo trainer lah ya. Ada kalanya lo tuh dulu mungkin ya, mungkin masih ada masa dulu lo dapat evaluasi training yang NPS 100 itu susah gitu kan. Terus lama-lama gampang lo dapetnya, makin lo jago. Tapi setelah itu lama-lama lo nggak peduli. Iya. Memang. Itu gue udah sampai level itu sih, bro. Gue udah sampai level dimanapun mau dikoreksi, gue agak bodoh amat. Iya, itu dia. Benar. Nah, di masa itu kan lo melihat bahwa pas lagi bagus tuh, wah, ini lagi performa lagi oke nih, ya kan. Pas lagi jeblok misalnya, lagi sial banget nih, peserta gue susah nih. Kalau sekarang kan kita akan melihat peserta gampang dan susah itu dengan angle yang berbeda. Exactly. Dulu kalau gue ngelihat ada satu perusahaan gue inget banget, itu yang nightmare buat gue. Terus kemudian gue dapat coba untuk mengajarkan mereka yang kedua kali, relatif lebih mudah, tapi memang butuh waktu beberapa tahun. Terus gue mengajar lagi ke mereka, makin lama makin mudah. Jadi sesuatu yang dulu gue sulit menjadi lebih mudah. Artinya
kalau ditanya apakah karakter orangnya masih sama, ya sama. Sebenarnya yang berbeda itu adalah kita yang berusaha. Ya mungkin ya, benar juga omongan lu. Jadi ya intinya di sini adalah responsibility kita untuk mengubah hidup kita maunya seperti apa. Kalau nggak bisa sih. Gue setuju. Ya, balik ke yang poin yang sebelumnya tadi kan, kalau ngomongin tadi ya, klien lo tadi ya maksudnya. Masalahnya itu kan berarti bukan di kliennya, kegagalan lo. Tapi kegagalan mengobservasi dirinya sendiri kan. Betul. Atau gue kalau boleh gini, mungkin hubungannya sama kaitan dengan bab sebelumnya, bro. Jadi kan gini, pada saat itu ketika gue mengajar, mereka bercanda sama gue tanya kenapa dinosaurus punah, jawabannya karena alien. Gue nganggep ini orang ngeyel. Karena gue memberikan opini di kepala gue, karena gue dulu banyak mengajar di asuransi, bahwa semua orang harus, apapun yang gue omongin, omongan titah dewa gitu loh. Tapi ketika di corporate nggak begitu. Nah, which is gue nggak bisa mengutilisasi saat itu. Dan gue nganggap itu bermasalah. Berbeda. Kalau sekarang gitu bisa memainkan itu ya. Bahkan kalau bilang, dinosaurus punah karena apa? Dia bilang, karena alien. Gue akan nanya, alien yang kayak apa, Pak? Yang bisa membuat dinosaurus punah, kan gitu loh ya. Iya, apa dinosaurusnya pakai batu gitu kan, misalkan gue bicara gitu. Itu sih apa tuh namanya tuh? Film apa tuh? Yang robot-robot Transformer. Nah, itu kan Transformer tuh, Pak. Iya, makanya kan jadi gue bisa ngomong, oh aliennya Transformer, bener. Jadi maksud gue pada saat itu gue punya belief bahwa ketika gue ngajar, lo harus dengerin gue. Tapi di saat yang ini gue mulai mengerti bahwa mereka butuh hiburan. Dulu gue melihatnya dari sudut gue. Ya, benar-benar. Ini poin bagus, Bro. Jadi belakangan gue punya kesadaran begini. Kan kadang sebagai trainer kita tuh sebel kalau betul. Kalau ada orang belajar misalnya nggak serius gitu ya. Lalu gue suka ngomongin tuh ada institusi yang trainingnya 3 hari minta 2 hari doang, sehari jalan-jalan gitu kan. Tapi sekarang makin belajar tentang stoicism segala macam, ya memang tahapan mereka di situ. Iya, bisa dimengerti lah. Memang levelnya belum. Ya walaupun kadang-kadang gue sebel gitu kan, abis selesai 3 hari, dibikin 2 hari, kemudian nanti cerita. Saya usulkan supaya materinya ditambah. Dalam hati gue, tai kucing lu ngomong lu sendiri aja dikasih. Kayak gitu lah ya mas sebenarnya. Tapi dari pembelajaran ini sih gue memahami banyak hal sih bro. Apalagi ketika belajar melihat dari sudut pandang. Jadi gini, kalau kita bilang ya, perceptual position siapa sih yang nggak bisa dia dan semua yang belajar NLP. Tapi pertanyaan menarik, bisakah ketika gue membuat stand up comedian, gue baru bisa mengerti persis bahwa yang gue pikirkan itu adalah positif, dilihat orang lain itu adalah lucu. Dan itu kita mengerti teori itu. Tetapi pada saat gue memaksakan diri untuk membuat, dan gue melihatnya bukan dari sudut pandang positif, harus melihat dari sudut pandang apa adanya, jadinya itu lucu. Ya dong bro? Kan sesuatu apapun jadi lucu. Emang tahapan tertinggi katanya dari kesadaran tuh bisa menertawakan sih. Exactly. Jadi jangan-jangan memang sebenarnya ya karena ketika gue lagi mendengarkan Ridwan Remin bro ya, dia sering ada bincang-bincang tentang stand up, gue malah melihat bahwa di mereka itu sebenarnya tekniknya NLP semua nih. Cuma buat kita NLP itu cuma sekedar kita pakai untuk membuat menjadi positif dan productivity. Ya dia productivity juga, tapi dalam konteks stand up comedy, dan gue juga nggak nyangka sih. Nggak nyangka aja dalam pemikiran itu. Dan ini menarik sih. Kita lama-lama makin bijaksana ya. Kelihatannya. Ya, jadi yang nonton dididik sama mentor virtual. Dididik mentor virtual. Dan tidak ada istilah benar dan salah. Iya, benar. Apa kata lu? Porsinya lebih besar. Membaca. Oke, bro. Terus, thank you banget ya. Thank you banget. Berarti kita sampai ke nomor 9. 9. Oke. 10 nih, 10 kayaknya udah agak sedikit ya. Beda topik gitu ya. Ini seru ini. 1 sampai 9 tuh kayaknya masih nyambung gitu lah. Masih nyambung, connect. 10 kayak mungkin udah mulai agak beda sedikit. Nggak tahu sih. Nanti kita selami lagi lah. Yap.
Oke. Thank you, Bro Arif. Thank you, man. Thank you. Sukses buat lu, man. Oke. Bye-bye. Yuk, selamat sore teman-teman semua. Yo, sore. Bye-bye.